secara hukum fikih itu kalau dia bercerai dengan ibunya maka dia boleh menikahi anaknya. Itu perbedaannya. Nah, kalau dia punya menikah dengan perempuan, punya anak bawaan, dia menjadi haram menikah anak tirinya tadi. Tapi kalau bercerai dengan ibunya, boleh menikah dengan anaknya. Boleh. Tapi kalau yang tadi dia bercerai dengan anaknya, tidak boleh menikah dengan ibunya. Itu perbedaannya. Kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan terkait dalam urusan nikah, pernikahan. Dan kita sebutkan bahwa ada beberapa orang yang al-muharramat, yaitu masuk sebagai yang terlarang untuk dinikahi. Nah, sebagaimana kita disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum", diharamkan bagi kalian. Jadi memang langsung Allah sebutkan hurrimat 'alaikum, diharamkan. Maksudnya di situ diharamkan untuk dinikahi. Ummahatukum, ibu, kemudian banat, anak, kemudian akhwat, saudara, saudara kandung. Saudara ini ada 3 jenis. Saudara kandung, saudara seayah, kemudian yang ketiga saudara seibu. Ini masuk semua akhwat di situ, masuk yang terlarang untuk dinikahi. Jadi itu kedudukannya sama. Saudara kandung yaitu satu ayah satu ibu, kemudian saudara seayah, satu ayah beda ibu. Ini masih juga terlarang. Begitu juga saudara seibu, ayahnya beda, ibunya sama, maka juga terlarang untuk saling menikah. Nah, itu kalau dari segi menikah sama-sama terlarang. Tapi kalau nanti dari segi warisan, 3 saudara ini nanti ada perbedaan kedudukan. Maka kalau ada saudara kandung, saudara seayah terhalang. Jadi saudara kandung satu ayah satu ibu itu menghalangi saudara seayah. Jadi kalau ada saudara kandung maka saudara seayah tidak dapat. Itu juga dengan saudara seibu. Jadi secara kedudukan saudara kandung lebih kuat dibandingkan dengan saudara seayah dan saudara seibu. Tetapi dari segi diharamkan untuk saling menikah sama, bahwa mereka sama-sama untuk diharamkan saling menikah satu sama yang lain. Tapi ketika misalnya dalam waris saudara kandung tidak ada, maka ditempati oleh saudara seayah. Jadi dari segi kewarisan itu beda kedudukan, tapi dari segi keharaman untuk saling menikah itu sama, bahwa mereka sama-sama diharamkan untuk saling menikah satu sama lain. Begitu juga dengan diharamkan wa khalatukum, itu bibi baik dari ayah atau dari ibu, diharamkan. Jadi ponakan haram menikahi bibinya yang langsung, ya, bibinya yang langsung, artinya adik kandung atau saudara kandung daripada ayahnya, atau saudara kandung ammatukum, saudara kandung daripada ibunya. Itu juga terlarang. Tapi kalau misalnya sepupu ibunya, dia punya ayahnya ini punya sepupu perempuan, berarti kan bibinya juga sebenarnya, bibi sepupu ayahnya, itu boleh dia menikahi, boleh, karena bukan bibi kandung tapi bibi sepupu. Jadi kalau dari segi hukum itu boleh, walaupun disebut juga sebagai bibi juga. Nah, begitu juga
keponakan, jadi anak daripada saudara kandung, jadi keponakan, baik itu dari saudara kandung atau dari saudara seayah atau dari saudara seibu, sama juga, tidak boleh, diharamkan. Beda lagi nanti kalau anaknya sepupu, itu boleh. Jangankan anaknya, sepupu saja boleh. Di sepupu boleh, walaupun di kita kadang-kadang tabu ya menikahi sepupu, ya memang terlalu dekat sih. Tapi secara hukum fikih boleh. Tapi secara dekat gitu, karena dia bapaknya adik-beradik, maka anaknya ini sepupu. Itu secara hukum fikih mereka boleh menikah. Maka ponakan dari sepupu boleh dinikahi, ponakan dari sepupu. Ya tadi jangan dengan ponakan dari sepupu, sepupunya aja boleh dinikahi. Apalagi ponakan sepupu. Jadi itu yang terlarang untuk nikahi. Begitu juga dengan wa ummahatun nisaikum, ibu istri, berarti mertua. Kita sebutkan bahwa mertua itu menjadi muhrim mu'abbad. Jadi dengan adanya akad pernikahan, maka mertua menjadi muhrim yang secara permanen, walaupun nanti dia cerai dengan anaknya atau anaknya meninggal, tetap dia menjadi muhrim yang permanen, tetap selamanya tidak boleh dia menikahi. Oleh karena itu mertua itu tidak saling membatalkan wudu, karena dia masuk sebagai muhrim yang permanen secara terus menerus. Ya, karena dia disebutkan oleh para ulama dengan berakadnya, dengan adanya akad nikah. Jadi adanya akad nikah dengan anaknya, maka menjadi mahram permanen gitu, dengan akad saja. Jadi dengan akad itu menjadikan mertua menjadi mahram selamanya, walaupun cerai, walaupun meninggal, itu sama. Beda dengan ipar. Kalau ipar dia cerai boleh nikah iparnya, kalau dia cerai. Tapi kalau mertua tidak boleh. Itu dari segi makanya ada berita kan, diceraikan anaknya dinikahi mertuanya, itu tidak boleh. Kalau secara hukum fikih tidak boleh. Cuman kita heran kok bisa berlaku gitu, padahal kan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi itu yang termasuk di antara yang diharamkan untuk dinikahi. Begitu juga warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Warabaib, anak angkat dari istri. Ada orang menikah, istrinya ini punya anak bawaan, menikahi ibunya, maka anaknya otomatis menjadi haram dia nikahi. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, anak daripada istrimu. Jadi dia istrinya punya anak bawaan, maka itu juga menjadi haram. Ya Bu, apa tuh? Yaitu anak tiri jatuhnya kan? Anak tiri nikah dengan adik kandung boleh. Jadi dia yang haram menikah, dia haram menikahi anak tirinya. Tapi adik kandungnya boleh menikahi anak tirinya. Boleh. Nah, di sini disebutkan bahwa warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Jadi kalau anak tiri ini haram dinikahi ketika dia sudah berakad plus melakukan perkawinan. Jadi dua syaratnya. Haram dia menikahi anak tirinya itu, pertama dengan akad, yang kedua dengan kawin, melakukan perkawinan, melakukan hubungan suami istri. Itu syaratnya dua. Maka
Makanya warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Beda dengan mertua tadi. Kalau mertua menjadi haram hanya dengan akad. Jadi akad saja yang membuat dia haram. Jadi secara hukum fikih itu kalau dia bercerai dengan ibunya maka dia boleh menikahi anaknya. Itu perbedaannya. Nah, kalau dia punya menikah dengan perempuan, punya anak bawaan, dia menjadi haram menikah anak tirinya tadi. Tapi kalau bercerai dengan ibunya, boleh menikah dengan anaknya. Boleh. Tapi kalau yang tadi dia bercerai dengan anaknya, tidak boleh menikah dengan ibunya. Itu perbedaannya itu. Kenapa begitu? Ya, begitu syariat menentukan, begitu Allah tentukan itu. Begitu menghormati kedudukan seorang ibu. Jadi kalau kedudukan ibu itu hanya dengan akad saja, maka kemudian dia menjadi muhrim permanen, mahram permanen. Jadi itu perbedaan secara hukum. Walaupun secara akhlak ya tidak baik ya kan, ceraikan ibunya nikahi anaknya kan, itu tidak, secara akhlak itu tidak tidak baik lah gitu. Kecuali ibunya meninggal menikahi anaknya mungkin ya. Tapi kita tidak berbicara ya, selain bicara masalah akhlak juga hukum gitu. Artinya kalau itu terjadi itu boleh secara hukum bercerai dengan ibunya, nikah dengan anaknya. Tapi kalau bercerai dengan anaknya, nikah dengan ibunya itu tidak boleh secara hukum. Jadi ada perbedaan di situ. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Jadi anak tiri itu haram, namun haram menikah sebagai ibu yang punya anak gadis misalnya, dia tetap harus menjaga agar tidak terjadi fitnah antara anak tirinya dengan suaminya. Karena kadang-kadang juga walaupun dia muhrim, haram saling menikahi, tapi kadang-kadang terjadi fitnah. Maka oleh karena itu tetap seorang ibu juga harus menjaga. Jadi bagaimana dia menjaga agar tidak terkena fitnah antara anaknya dengan suaminya misalnya. Ini biasanya kadang terjadi kalau ada dia janda punya anak gadis menikah dengan laki-laki. Itu perwujudannya atau realnya. Begitu juga yang terlarang yaitu ibu yang menyusui. Ibu menyusui. Wa ummahatukum minar radha'ah, ibu yang menyusui. Jadi mungkin dia tidak ada hubungan apa-apa, tapi dia menyusui. Sama dengan Rasulullah SAW disusui oleh misalnya Halimatus Sa'diyah. Maka itu menjadi ibu susuan namanya, haram menikah. Begitu juga dengan wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sepersusuan. Maka haram untuk saling menikah. Makanya kenapa di kita sepupu itu rasanya menjadi haram gitu, bisa jadi sebabnya karena tadi kekhawatiran mungkin pernah menyusui ponakannya. Kadang-kadang anak itu dititipkan ke bibinya misalnya. Nah, nangis anak itu disusuinya. Maka ketika disusuinya, maka dia menjadi mahram dia. Dititip tetangga, anak dititip tetangga, disusuinya, menjadi mahram dia. Maka di situ harus dia selektif. Makanya ada dulu istilah haram menikah sesuku kan? Karena bisa jadi itu yang dikhawatirkan, karena kedekatan mereka saling bertetangga. Tapi kalau yakin tidak pernah saling menyusui, maka tetap dia boleh. Jadi tidak ada larangan di situ. Walaupun mungkin ada adat yang memandang itu kurang baik menikah sesuku, ada yang memandang kurang baik. Nah, kenapa? Setelah dikaji-kaji ternyata dulu itu terkadang tetangga menyusui anak tetangganya. Kalau pergi dititipkan, sehingga karena kedekatan mereka sehingga kemudian menjadi saudara sepersusuan. Jadi kalau sudah menikah
dan ternyata itu adalah saudara sepersusuan, dibatalkan pernikahannya otomatis. Jadi sudah menikah, ketahuan ini pernah saudara sesusuan ternyata gitu, maka otomatis dibatalkan, pernikahannya dibatalkan, tidak boleh dilanjutkan. Itu kalau saudara sepersusuan. Hanya saja ulama berbeda pendapat seperti apa yang disebut dengan saudara persusuan itu. Apakah dia hanya sekedar minum susunya atau dia harus menempelkan mulutnya langsung. Nah, bagaimana kalau misalnya diambil air susu itu lalu kemudian diminumkan, tidak secara langsung? Ada alat untuk mengambil air susu, itu hari ini ada alatnya. Nah, bagaimana kalau diambil lalu kemudian disusukan? Apakah itu juga masuk saudara persusuan? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang namanya saudara persusuan itu harus betul-betul minum langsung dari susunya. Kalau tidak, maka tidak disebut. Nah, makanya di barat itu populer orang jual beli air susu, dijual belikan ya. Jadi ada bank susu namanya, bank susu. Nah, itu dibeli air susu, ibu yang mau menjual itu dibelinya. Nah, ada banknya, ada penyimpanannya. Nah, sehingga nanti yang mau beli silahkan. Nah, kalau berdasarkan pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa sekedar minum susu saja masuk saudara sepersusuan, ini sudah bermasalah. Karena artinya banyak yang minum dan menjadi banyak saudara sepersusuan dan tidak jelas. Nah, maka pendapat ulama yang lebih maslahah di sini adalah yaitu yang betul-betul minum langsung. Kalau sekedar dia dari alat, maka tidak disebut sepersusuan. Jadi kalau sepersusuan begini, ibu ini tidak ada susu lagi, dua gitu ya. Itu ada anak menyusu, anak nangis, ya udah dicoba aja dulu gitu kan. Artinya untuk menenangkan dia aja. Yang satu seperti juga, apakah itu termasuk dalam persusuan? Tidak. Maka tadi harus minum. Ada di mana dia kadar mengenyangkan. Jadi dia memang kadar dia menjadi darah daging. Makanya kalau satu teguk tidak, walaupun langsung dia satu teguk, dua teguk tidak, tiga teguk tidak juga, empat teguk tidak juga, berapa? 5 teguk dia. Jadi kadar mengenyangkan itu khamsar rada'at. Jadi lima inilah. Artinya memang di mana air susu itu mengenyangkan dia. Maka barulah disebut sebagai saudara sepersusuan. Ya, Bu. Ya. Nah, itu tadi yang kita bahas. Artinya kalau dipompa diberikan kepada anak itu, menurut sebagian ulama tidak disebut dengan saudara sepersusuan. Yang disebut dengan sepersusuan itu adalah yang menyusu langsung. Itu baru disebut dengan saudara sepersusuan. Dan itu lebih maslahat. Karena hari ini ya di barat seperti itu, dia dibuat bank susu karena memang dari segi gizinya, dari segi kesehatannya, maka dibuatnya itu sehingga bisa diperjualbelikan. Kalau berdasarkan pendapat ulama sekedar minum susu saja menjadi saudara sepersusuan, ini bermasalah. Maka orang akan punya saudara sepersusuan di mana-mana. Tidak jelas jadinya. Jadi bisa jadi jumpa di jalan, kenalan, dia menikah, ternyata saudara sepersusuan. Kenapa dia pernah beli susu di bank susu misalnya? Makanya syaratnya ulama mensyaratkan bahwa dia harus menetek langsung, barulah disebut sebagai saudara sepersusuan. Dan mengenyangkan langsung dan dia kenyang, memang kenyang. Jadi kalau seperti tadi itu Pak, dia hanya menetek saja, tidak ada airnya, dia tidak minum, maka tidak disebut sebagai saudara sepersusuan. Jadi agak detail dalam masalah ini.
Jadi para ulama itu membahas secara detail, dan Nabi dalam hadis itu disebutkan dulu 10 dia kalau tidak salah, harus 10 kali menyusu baru disebut saudara sepersusuan. Lalu kemudian itu dihapus kalau tidak salah menjadi khamsar radha'ah, yaitu 5 kali menyusu. Barulah disebut dengan saudara sepersusuan. Jadi memang dulu orang Arab salah satu adabnya, adat mereka itu adalah ketika ada anak yang lahir maka dibawa untuk diberikan kepada orang untuk disusui. Nah, itu adat, salah satu adat di Arab jahiliyah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir kan diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Walaupun kisahnya ketika itu Halimatus Sa'diyah beliau dari pedalaman turun ke kota untuk mencari anak-anak yang bisa disusui, dan beliau terlambat datangnya. Orang sudah di luar sehingga sudah memperoleh anak-anak yang punya harta, orang-orang kaya. Jadi mengambil anak-anak orang kaya itu duluan. Nah, Halimatus Sa'diyah ini belakangan. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada yang mengambil. Kenapa? Orang tuanya miskin, dia yatim. Nah, ini bisa jadi tidak bisa menggaji. Nah, maka dia terpaksalah dia membawa. Terpaksa dia bawa, ternyata di situ ada keberkahan. Ketika dibawanya disebutkan dalam sirah Nabawi itu bahwa awalnya pergi keledainya jalannya lambat, pas pulang keledainya jalannya cepat. Kemudian ketika di rumahnya yang ketika itu hewan-hewannya itu kurus, susah mengeluarkan air susu, tiba-tiba hewannya semua menjadi segar. Semuanya mengeluarkan air susu yang banyak, hewan-hewannya menjadi gemuk. Nah, jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW itu memberikan keberkahan bagi Halimatus Sa'diyah, keluarga Halimatus Sa'diyah. Itu Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita lihat memang adat Arab itu biasa itu, dan mereka mengupahkan. Nah, kenapa dibawa ke perkampungan? Karena perkampungan itu dikenal udaranya lebih segar, lebih sehat. Ramai lagi ibu dari tempat anak yang mau ditujukan saya. Apakah ibu-ibu di waktu itu semua yang pergi mencari anak susuan itu apakah punya air susu, atau memang ibu-ibu yang melahirkan karena kan tidak selama ibu-ibu itu walaupun tidak punya anak tidak punya susu kan gitu. Ya, tentu yang punya anak juga yang sedang menyusui. Makanya Halimatus Sa'diyah itu dia sedang menyusui juga, menyusui anaknya. Maka kemudian dia menyusui dua gitu, menyusui anaknya juga, menyusui Nabi Muhammad juga. Jadi tentu yang sedang menyusui juga, dan memang datang dari perkampungan Badui, datang dan mereka memang mencari mencari upah gitu. Jadi memang itu menjadi adat, salah satu profesi. Jadi ketika itu menjadi profesi gitu. Artinya orang-orang perkampungan datang ke kota untuk mendapatkan upah hanya untuk menyusui saja. Jadi waktu itu menjadi profesi, profesi menyusui, menyusui anak gitu. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah upahnya. Jadi disebutkan salah satu cara memperoleh uang ketika itu. Dia menjadi profesi. Jadi bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang hina, karena memang dia menjadi profesi. Makanya Nabi SAW itu disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi memang ketika itu ada profesi-profesi tertentu gitu. Sama juga sekarang. Jadi profesi ini berkembang. Ketika itu ada profesi, misalnya profesi menangis. Ada profesi menangis. Kok bisa? Ya kalau ada orang meninggal, dia datang untuk menangis saja gitu.
dibayar. Dibayar. Jadi dulu ketika orang meninggal dan dia orang besar, maka dia membayar orang untuk menangisi. Makanya dia menangis. Tangisannya gimana? Ya tangisan ini. Bayarnya mahal, Pak. Dia tangisan ini air mata buaya gitu. Itulah mungkin air mata buaya. Jadi tidak benaran gitu. Dia nampak dia, makanya dia sambil menangis tuh memukul-mukul jidatnya, merobek-robek bajunya. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa yang meninggal ini orang hebat. Walaupun dia tidak hebat, cuma untuk menunjukkan. Maka dia nanti dia bilang kepada ahli warisnya, nanti kalau saya meninggal, ini tolong bayar untuk orang menangis gitu. Maka nanti datang orang menangis dia dibuat-buat. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyub. Bukan bagian dari umatku, bukan pertanda dari umatku kalau dia menangis meraung-raung sampai memukul jidatnya dan merobek-robek bajunya. Itu bukan pertanda dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkari itu. Kenapa? Karena adat yang buruk. Ya, sengaja orang menangis. Maka kemudian Nabi mengatakan, al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli. Si mayit itu bisa jadi diazab karena tangisan keluarganya. Nah, hadis ini kemudian dilema karena Nabi pernah menangis juga ketika putra Nabi meninggal, wafat, yaitu Ibrahim. Salah satu putra Nabi laki-laki bernama Ibrahim itu meninggal ketika masih kecil. Dari ibu bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi Nabi pernah dihadiahkan seorang budak dari Mesir namanya Maria. Nabi merdekakan, kemudian Nabi nikahi. Kemudian dari situ melahirkan anak namanya Ibrahim. Ibrahim ini meninggal ketika masih kecil. Ketika Ibrahim ini meninggal, terjadilah pertama ini gerhana matahari. Orang bilang, wah ini bergerhana nih karena meninggalnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bantah itu. Kata Nabi, ya innal khusufa wal kusuf ayatum, innasyamsa wal qamar ayatum min ayatillah. Ya, matahari gerhana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ada kaitannya dengan meninggalnya seseorang. Lalu kemudian Nabi ketika putranya meninggal itu Nabi bersedih sampai menangis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna la firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dengan perpisahanmu dengan kami, kepergianmu wahai Ibrahim, kami menjadi bersedih. Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Engkau menangis wahai Rasulullah?" Kata Nabi, al-ainu tadma', air mata mengalir, wal qalbu tahzan, hati bersedih, tapi tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada dua hadis yang kontradiksi ini. Kata Nabi, si mayit diazab karena tangisan keluarganya. Nah, Nabi sendiri menangis tuh ketika putranya meninggal. Ini hadisnya kontradiksi. Bagaimana menanggapi yang seperti ini? Kata para ulama bahwa tangisan yang diazab itu, tangisan yang menyebabkan si mayit yang diazab pertama adalah tadi itu tangisan yang dibayar, yang tangisan yang direquest. Ada pula tangisan yang direquest. Dia merequest orang untuk menangis. Nanti kalau saya meninggal, tolong saya ditangisi ya. Tangiskan kuat-kuat gitu. Jangan kecil tangisannya, pokoknya besar. Ini kalau dilakukan oleh yang diberikan wasiat, maka ini menjadi penyebab si mayit itu diazab. Kenapa? Karena gara-gara dia. Orang menangis begitu karena perbuatan dia. Makanya kemudian dia diazab. Jadi dia mewasiatkan itu. Dia meminta, merequest untuk ditangisi. Makanya kemudian dia diazab dengan tangisan itu karena permintaan dia. Berbeda lagi kalau keluarga bersedih, menangis, maka tidak masuk.
karena tadi Nabi juga bersedih itu, menangis. Maka kalau sekedar tangisan biasa, tangisan yang lumrah, ya kan, manusia kalau bersedih dia menangis, maka itu tidak termasuk. Kata para ulama, tangisan yang sederhana, tangisan yang biasa karena kesedihan, maka itu tidak termasuk dalam hadis si mayit diazab karena tangisan keluarganya. Nah, jadi kalau kita lihat ketika itu salah satu yang menjadi profesi itu adalah menyusui daripada bayi-bayi yang baru lahir. Maka disebutkan diantaranya itu batasnya 2 tahun. Wa fisaluhu amaini. Batas menyusui itu adalah 2 tahun. Maksudnya 2 tahun itu batas ideal, kan boleh kurang dan juga boleh lebih. Tapi batas yang baik itu adalah 2 tahun. Nah, itu yang berkaitan dengan beberapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. Nah, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan kemahraman. Dalam hadis itu disebutkan bahwa tidak halal bagi seseorang perempuan musafir tanpa disertai dengan mahram. Ini juga terkait dengan mahram. Jadi hukum terkait dengan mahram. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak halal bagi perempuan melakukan perjalanan musafir nih lebih daripada 80 km tanpa disertai dengan mahram. Ini ada hadisnya. Maka ulama mengatakan bahwa dari hadis ini disimpulkan seorang perempuan tidak boleh berjalan sendirian tanpa disertai dengan mahram. Nah, kemudian terjadi perkembangan. Nah, ketika kemudian ulama melihat bahwa ya ketika itu memang terancam gitu. Artinya kalau perempuan berjalan sendiri tanpa mahram itu bisa terancam mereka. Karena negara Islam itu masih lemah, masih kecil, sehingga ketika dia berjalan sendiri keluar kota, keluar daerah, bisa jadi terancam agamanya, terancam dirinya, lemah Islam ketika itu. Nah, ketika kemudian Islam sudah kuat, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis itu terkait ketika itu. Jadi ketika Islam lemah, maka sebagian ulama mengatakan untuk hari ini yang penting aman. Misalnya perempuan pergi jauh aman, maka tidak apa-apa dia tanpa mahram. Seperti misalnya dia pergi haji, rombongannya itu sudah dikatakan sebagai mahram. Pergi umroh, rombongannya ini aman. Yang penting dia aman. Tujuan mahram itu diantaranya adalah untuk dia menjadi aman. Maka hari ini walaupun dia tidak disertai oleh mahram tapi dianggap aman, maka boleh. Makanya kalau tidak salah Saudi sudah membolehkan perempuan itu pergi umroh walaupun tanpa mahram, tapi dia bersama dengan rombongan yang dianggap aman gitu. Kalau dulu tidak boleh. Dulu memang harus pakai mahram, harus ada surat mahram gitu. Kalau tidak ada maka tidak boleh. Cuman kita ya kadang-kadang dipalsukan juga gitu. Sebenarnya dia bukan mahram gitu. Tapi surat mahram saja itu bayar. Jadi kadang-kadang dibuat saja itu, walaupun tidak sebagai mahram asli. Tapi ulama mengatakan bahwa untuk hari ini yang penting aman dia, aman dalam perjalanannya, aman dalam fitnah, tidak terkena fitnah, maka boleh dia bepergian tanpa mahram. Makanya ya para ulama membolehkan misalnya perempuan belajar ke luar negeri walaupun tidak disertai dengan mahram, yang penting dianggap aman, negara itu aman untuk dia. Nah, itu boleh, ulama membolehkan. Maka ada anak-anak kita perempuan yang pergi kuliah misalnya ke Mesir, ke luar negeri, itu boleh karena dianggap aman. Nah, jadi hadis ini itu agar dia terhindar dari fitnah. Makanya para ulama mengatakan untuk hari ini boleh saja bepergian walaupun tidak disertai mahram, yang penting dia dalam kondisi aman. Aman dia dari ancaman, aman pula dari fitnah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan beberapa hal dalam pernikahan, khususnya terkait dengan mahram. Memang juga ada beberapa hal nanti yang diharamkan terkait dengan urusan pernikahan, terutama dalam hak-hak dan kewajiban. Baik, barangkali itu yang bisa kita bahas dan kita ada tanya jawab, diskusi. Tadi kita tadi kan antara menantu laki-laki dengan mertua perempuan kan tidak batal duduk kalau bersinggungan. Iya. Apakah berlaku untuk menantu perempuan dengan mertua laki-laki kan? Ya, berlaku. Ya, sama juga. Jadi kalau dia punya menantu perempuan, maka juga sama, tidak boleh tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia juga menjadi haram untuk menikahi. Karena dia anaknya laki-laki menikahi perempuan itu, maka dia juga menjadi haram, menjadi haram, menjadi mahram jadinya. Jadi dihukumi sama gitu, hukumnya sama. Nah, jadi kenapa? Karena itu juga adalah bagian daripada ada istilahnya itu keluarga-keluarga inti. Jadi dalam hal ini itu pertama Islam itu sangat menjaga agar tidak terjadi fitnah di situ. Makanya jadi diharamkan dinikahi. Walaupun juga tetap harus berhati-hati. Karena orang dekat ketika terjadi masalah itu biasanya sakitnya lebih berat. Makanya dalam misalnya Nabi SAW mengatakan iparmu adalah kematian. Di al-hammu mautun. Jadi ipar adalah maut kan gitu. Itu bahkan sudah difilmkan. Memang iya, karena ketika misalnya orang dekat yang berkhianat, maka biasanya merusak silaturahim, merusak kekeluargaan. Maka di situ tetap harus ada kehati-hatian. Makanya sebenarnya untuk melindunginya itu dijadikan dia sebagai mahram, haram untuk dinikahi. Jadi Islam itu melakukan pencegahan sebenarnya. Jadi bagaimana mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya juga Islam itu berusaha untuk membuat aturan-aturan yang mana aturan itu adalah menjauhkan orang dari fitnah, makanya seperti misalnya antara kita dengan keluarga istri yang jauh misalnya, walaupun dia keluarga tetap harus menjaga dari segi adab-adab. Nah, itu semua adalah untuk mencegah. Jadi Islam itu tidak menyulitkan sebenarnya, tapi lebih kepada mencegah terjadinya fitnah. Makanya ada orang-orang yang kemudian itu menjadi haram untuk dinikahi. Nah, kalau sudah haram dinikahi, itu artinya ada kedekatan khusus. Dijadikan sebagai mahram berarti ada kedekatan khusus. Nah, cuman kadang-kadang walaupun dia mahram juga terjadi fitnah juga. Maka Islam tetap berusaha menjaga, menyeimbangkan. Nah, di situ kalau kita lihat keindahan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.